kita perlu mempunyai sejarah perfilman Indonesia yang utuh dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, yang nanti bisa dijadikan pegangan oleh generasi berikut. Oh, begini perkembangan liku-liku kemajuan dan kemunduran perfilman dari zaman ke zaman. Karena itu jadi pelajaran. Kenapa bisa ambruk? Kenapa bisa sukses? Itu adalah ada penggeraknya, dan itu diperlukan pelajaran sejarah perfilman. Tahun 1900, penduduk Batavia kedatangan gambar hidup atau film melalui peristiwa pertunjukan besar yang pertama di Manege, Tanah Abang, Kebon Jahe. Peristiwa itu terpaut 5 tahun setelah Robert Powell dari Inggris dan Lumiere bersaudara dari Prancis mendemonstrasikan proyektor temuannya, menandai dimulainya sejarah sinematografi atau seni gambar bergerak. Pada awal kehadiran film di Indonesia, hanya kaum Eropa bisa menyaksikan. Baru menjelang 1920-an, kaum pribumi punya kesempatan menonton film setelah ada kebijakan kelas penonton, yakni untuk kaum Eropa, untuk kaum Cina, dan untuk kaum pribumi serta Slam atau kaum Islam. Pemisahan kelas itu menyangkut lokasi pertunjukan, pelayanan, dan kualitas proyektor, serta harga tiket tanda masuk. Hingga tahun 1920-an, perfilman di Indonesia hanya milik kaum Eropa, berupa film-film impor dari Prancis dan Amerika, meliputi film dokumenter dan film cerita yang semuanya bisu. Karena masyarakat Belanda yang ada di Indonesia ini merasa bahwa bisa menonton bioskop dalam waktu yang singkat sesudah bioskop pertama dilahirkan, itu merupakan kebanggaan. Tapi kemudian masyarakat Belanda itu sendiri bosan. Jadi dalam waktu 2 tahun sesudah tahun 1900 itu sudah ada bioskop keliling dan sudah ada bioskop rakyat. Karena ternyata masyarakat yang lebih gemar menonton itu adalah masyarakat kalangan bawah. Dan yang aneh, setelah 20 tahun bioskop pertama itu lahir, yang diputar itu adalah film-film potongan-potongan. Jadi pokoknya ada yang barang bergerak diperlihatkan di masyarakat bawah, itu mereka sudah senang. Apa yang terjadi di Indonesia ini ada perkembangan yang sangat pesat sekali. Ketika film menjadi tontonan di masyarakat, belum tuntunan, tontonan waktu itu. Makanya namanya sorot. Kalau di desa-desa itu ya, waktu itu masih, dan itu film bisu dulu, belum ada film bicara. Di perkembangannya itu begitu rupa, karena ini memang teknologi dari Eropa, sehingga kita melihat ada pakar-pakar yang mampu menerjemahkan ke dalam segi industri, segi bisnis. Nah, oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan zaman, pada zaman sebelum kemerdekaan, kemudian orang Indonesia juga tidak boleh nonton film waktu itu. Yang boleh nonton adalah orang Belanda. Pembuatan film pun hanya dilakukan orang-orang Belanda atau orang Eropa lainnya, berupa film dokumentasi tentang alam dan kehidupan Indonesia atas pesanan pemerintahan Hindia Belanda. Masa itu lahir film On the Oost atau Timur Milik Kita yang dibuat tahun 1919, dibiayai Colonial Institute atau lembaga kolonial. Yang disebut pembuat film waktu itu adalah orang yang mengoperasikan kamera dan pekerjaan teknis lainnya.
Tahun 1924 muncul polemik di koran-koran mengenai perlunya Hindia Belanda membuat film sekaligus menjadi objek pembuatan film sebagai proyek film untuk kaum Bumiputra. Tahun 1926, atas inisiatif L. Huffeldorf dan Krugers dengan dukungan Bupati Bandung Wiranata Kusumah V, dibuat film cerita berjudul Lutung Kasarung, mengangkat cerita legenda Jawa Barat dengan seorang gadis pribumi sebagai pemain. Gadis ini berasal dari keluarga sang bupati. Itulah awal ada orang Indonesia main film dan ada film cerita dibuat di Indonesia. Nah, film Lutung Kasarung itu dibiayai oleh antara lain didukung secara finansial dan kultural oleh Bupati Bandung. Nah, sejak itulah maka film bioskop menjadi lebih semarak, tetapi terpaksa film itu merupakan apa yang kita namakan mainstream, yaitu film untuk tontonan, hiburan, untuk dagang. Ini satu permulaan yang berani sekali karena harus menghadapi suatu persaingan dengan film-film Hollywood yang sudah sangat maju dan sangat digemari di Indonesia. Sedangkan film yang dibuat di Bandung itu sangat primitif bentuknya. Tapi toh dilakukan juga karena ada pemikiran bahwa pribumi memerlukan tontonan yang khas mengenai negeri mereka. Ini pikiran-pikiran orang Belanda. Mulai tahun 1930, perfilman di Indonesia berkembang dalam paham industri. Selain L. Huffeldorf dan Krugers, ada F. Carli keturunan Italia kelahiran Bandung. Muncul kemudian orang-orang Cina, yakni Wong bersaudara, yang terdiri Nelson Wong, Joshua Wong, Otni Wong. Orang Cina lainnya yang terjun ke film adalah The Tengchun. Mereka bisa disebut orang timur pertama yang membuat film di Indonesia. Masa-masa ini mulai lahir film bicara atau tidak bisu. Apa kau jatuh? Silakan Tuan. Tuan Ahmad sudah pukul sama saya. Untung baik ada orang yang berpakaian yang sudah tulung sama saya. Kalau tidak, barangkali saya... Lalu datang juga masanya masyarakat Tionghoa Indonesia membuat film-film kisah-kisah legenda Cina dijadikan film-film Melayu gitu. Kalau Cina sebelumnya hanya berdagang kelontong dan sebagainya, lalu mereka ingin juga
tampil dalam suatu kegiatan yang bergengsi, yaitu film. Film pertama yang dibuat oleh etnik Cina ini berjudul Lili van Java, juga dibuat di kota Jakarta waktu itu. Jakarta, tidak di Bandung seperti yang dibuat oleh orang Belanda. Ini juga tidak begitu menggembirakan hasilnya, namun segera disusul oleh yang lain, yang juga saya kira dengan motif yang sama, yaitu karena ada kegairahan untuk mencipta. Muncul film-film yang orientasinya ialah untuk penonton Cina, seperti film-film siluman, Pechua, yaitu cerita-cerita kuno Tiongkok yang memang filmnya sudah pernah kemari dari Tiongkok, tapi lalu dibikin lagi dalam versi Indonesianya. Dari The Tengchon lahir Bunga Rose dari Cikembang tahun 1931. Dari Wong Bersaudara lahir Nyai Dasima tahun 1932. Dalam semangat industri pula, dua kekuatan non-pribumi, Krugers dan Wong Bersaudara, melakukan kerjasama produksi tahun 1937, melahirkan film Terang Bulan dengan sutradara Albert Baling. Film Terang Bulan menjadi tren film laris yang disukai masyarakat. Masa-masa inilah kaum pribumi mulai terlibat dalam politik perfilman. Seorang wartawan bernama Sairun yang menjadi penasehat di perusahaan Wong Bersaudara memunculkan gagasan perlunya memanfaatkan seni tonil atau sandiwara yang kala itu mewarnai khasana seni pertunjukan di Indonesia. Maka artis-artis Dardanella, kelompok tonil paling terkenal masa itu, pimpinan Anjar Asmara yang juga wartawan, diajak main film. Mulailah lahir artis-artis pribumi, antara lain Rukiah dan Raden Muchtar. Semakin banyak pula kaum pribumi menjadi pekerja film atau kru. Sejarah ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana film sebagai alat propaganda pada awalnya. Karena itu kalau kita lihat sejarah pencadaran pada tahun-tahun itu merupakan gabungan antara mereka yang dari panggung, mereka yang dari sutradara dari luar yang diimport untuk mengembangkan industri di Indonesia. Misalkanlah sutradara yang diimport dari Korea, maka sutradara dari Korea itu yang kemudian membuat film ciuman pertama dalam sejarah film Indonesia, dan kemudian ada juga sutradara-sutradara yang kemudian kita lihat berangkat dari hubungannya dan kolonialisme, misalkan dengan Belanda dan sebagainya gitu. Cicilan itu sudah masuk buku. Tahun 1934, para pelaku industri film membentuk organisasi gabungan bioskop Hindia atau Netherlands Indische Bioscoopbond, menyusul adanya organisasi gabungan importir film atau Bond van Film Importers. Pengurus dan anggota awalnya adalah orang-orang non-pribumi. Ketika dalam organisasi itu masuk orang-orang pribumi yang memunculkan wacana nasionalisme, pemerintah Hindia Belanda mencurigai sebagai wadah yang mengusung ideologi gerakan untuk merdeka. Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan pengawasan ketat kepada perkembangan perfilman. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk film komisi. Perfilman Hindia Belanda kemudian membentuk film komisi, semacam badan sensor film. Dasar hukumnya film Ordonanti, buatan pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda sama sekali tidak menaruh perhatian bagi pengembangan industri film di negeri ini. Dianggapnya pembuatan film di sini hanyalah seperti kegiatan pabrik-pabrik kecap atau pembuatan tauco dan sebagainya, yang tidak begitu berarti bagi pengembangan negeri ini. Maka itu film tidak pernah ada pemindahan sama sekali dari Belanda, yang ada hanyalah dibatasi sensorship saja. Jadi film hanya disensor yang paling penting asal tidak mengganggu halayak umum, tidak ada
mengajarkan kepada kejahatan, maka film itu bisa lolos. Itu saja, yang lain tidak ada.